Kali ini aku bikin bolu kismis yang komposisi bahannya tuh unik banget. Jadi rasanya jadi lebih otentik dan ini enak banget, lembut banget. Penasaran gak sih gimana cara buatnya? Yuk kita tonton sampai selesai. Hai semua, balik lagi di channel Lim Nur Islamia Muksin. Kali ini kita mau bikin bolu kismis ya. Terus di sini aku mau pakai standing mixer. Kalau mau pakai hand mixer juga bisa. Di sini aku mau mixing dulu mentega. Aku pakai full mentega. Kalau mau dipadukan dengan margarin juga boleh. Dan uniknya di sini aku pakai gula palem atau brown sugar. Kalau nggak ada bisa juga pakai gula merah, tapi disisir halus, diiris halus gitu ya. Kemudian ini diaduk rata, di mixing sampai dia mengembang. Aku pakai kecepatan tinggi sih sampai dia mengembang kurang lebih kayak gini. Kemudian setelah itu aku masih di kecepatan tinggi, aku masukin telur. Telurnya aku pakai ukuran sedang atau ukuran besar ya, banyaknya 6 butir, dimasukkan bertahap satu persatu, jadi satu-satu biarkan dia teraduk sempurna, satu lagi sampai habis. Di sini masih pakai kecepatan tinggi dan prosesnya nggak lama sampai dia merata aja, tercampur sempurna. Baru kemudian nanti aku mau angkat dari standing mixernya. Di proses pencampuran bahan keringnya aku mau aduk pakai spatula aja biar lebih mudah karena nanti kan sambil diayak ya. Nah di sini bahan keringnya aku pakai tepung terigu yang protein sedang. Kalau di Bogasar itu biasanya yang segitiga biru ya. Lalu kemudian aku juga tambahin dengan tepung maizena dan aku juga menambahkan dengan susu bubuk. Lalu aku menambahkan dengan 1 sendok teh baking powder. Di sini harus diayak juga sih karena kan baking powder tuh suka agak menggumpal-gumpal gitu ya. Dan pastiin saat proses ayak dia benar-benar turun semua, terayak sempurna. Kalaupun ada yang menggumpal diratain pakai tangan atau pakai sendok supaya komposisinya tetap pas, nggak ada yang kebuang. Nah setelah ini kita aduk rata, teknik aduk lipat biasa. Menggunakan spatula perlahan-lahan aja sampai semua tepungnya tercampur rata. Sebenarnya di proses ini bisa diselingi dengan memasukkan santan, misalnya tepung sedikit lalu kemudian santan, begitu seterusnya. Tapi karena ini aku udah terlanjur masuk semua tepungnya, aku ratain aja dulu, baru kemudian aku masukkan santan instannya. Nah setelah rata kurang lebih kayak gini, santan instannya boleh pakai yang kemasan 65 ml 2 buah atau pakai santan instan yang ditimbang sebanyak 120 gram. Ini juga harus dihabiskan menggunakan spatula gini ya biar komposisinya pas. Lalu kemudian setelah santannya masuk diaduk lagi sampai rata aja, jangan banyak-banyak aduknya. Dan kemudian setelah ini nanti baru kita masukkan kismisnya. Oh ya jangan lupa ovennya sudah harus dipanaskan. Kita akan panggang di suhu 150 derajat api atas bawah. Jadi saat ovennya panas kurang lebih 15 menit atau 10 menit kemudian loyang cake-nya baru nanti bisa kita masukkan dan siap untuk panggang. Udah rata kayak gini baru kita masukin kismisnya ya, banyaknya sekitar 80-100 gram. Boleh sisakan sedikit untuk taburan misalnya di dasar loyangnya, tapi aku nggak nabur di dasar loyang karena motif loyang yang aku mau pakai ini agak rumit, khawatirnya malah nggak nempel di cake tapi kepisah-pisah gitu. Ini loyangnya aku pakai ukuran 24 cm, kemudian aku tuang karlonya sebenarnya tipis-tipis aja, lalu kemudian dioles karlo. Kalau nggak ada boleh oles dengan margarin dan ditabur tepung boleh. Karena ini namanya loyang granit dan dia nggak lengket, sebenarnya sih oles tipis-tipis aja dia cukup ya, tapi aku make sure aja supaya benar-benar nggak lengket. Terus kemudian sini aku tuang adonan cake kita dan kemudian tinggal dihabiskan ya, dihabisin sampai bersih itu bagian wadahnya dan kemudian diratakan. Aku tabur-tabur sedikit kismis di atasnya supaya lebih merata aja sebaran kismisnya di seluruh cake-nya. Dan ini kayaknya bakalan mendem juga sih sebenarnya. Ini udah siap, dihentakkan beberapa kali lalu kemudian aku panggang di suhu 150 derajat api atas bawah 15 menit. Aku turunin sedikit
15 menit dan turunin lagi hingga 30 menit, sesuaikan aja oven masing-masing. Dan ini dia hasilnya yang udah matang. Boleh langsung dikeluarin aja di cooling rack supaya lebih adem, baru nanti kita potong. Dan ini proses panggangnya sih antara 55 sampai 60 menit ya. Itu aku pakai suhu rendah supaya kematangannya sempurna sampai ke dalam dan bagian kulit cake-nya nggak terlalu gosong gitu ya. Ini dia hasilnya. Ini enak banget, harum aromanya udah kecium gitu kan, kita pakai gula palem ya, dan rasanya legit banget karena ada perpaduan santan-santan gitu di dalamnya. Dan ini teksturnya lembut banget, pori-porinya halus, ini padat dan mengenyangkan. Di sini aku agak sedikit susah ya motongnya karena kan ada bulir-bulir kismisnya itu, jadi bentukan potongannya pun jadi agak sedikit berantakan karena kismisnya kegeser gitu, nggak kepotong. Ini dia hasilnya, teksturnya tuh lembut banget, pori-porinya lembut, dan ini enak banget, legit banget, manisnya pas. Pokoknya dicoba deh di rumah. Tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe, see you next video, bye bye.